Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok metode penelitian hukum akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan mengenai konstruksi normatif penyelenggaraan pendidikan seks bagi anak di lingkungan sekolah berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia. Sebelum memaparkan materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yogi Maulana sebagai moderator sekaligus penyampai materi. Yang selanjutnya ada Andika Maulana Rahman sebagai pemateri. Kemudian ada Jahira Kamelia sebagai pemateri, ada Amalia Jahara sebagai pemateri, kemudian ada Rifka Rizkita sebagai pemateri, dan ada Marsanda sebagai pemateri. Tanpa lama-lama, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Yang akan disampaikan oleh Amalia Zahra. Silakan Amalia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan hal yang didapat dan kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan. Makhluk hidup di dunia salah satunya adalah manusia, memiliki hak yang disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia atau inherent dignity yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian, pendidikan merupakan salah satu hak bagi setiap orang, di mana hak ini didapatkan untuk penghargaan bagi peningkatan taraf hidup yang lebih baik untuk tiap-tiap individu. Hak atas pendidikan itu sendiri merupakan salah satu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting untuk dilakukan dan setiap orang dari anak-anak mendapatkan hak untuk pendidikan karena pendidikan adalah sebagai dasar. Selanjutnya, pelecehan seksual terhadap anak di berbagai penjuru tanah air dari hari ke hari semakin menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Dari semua itu, yang paling mengejutkan adalah pelecehan seksual ini terjadi di sekolah, yaitu sebuah institusi yang dianggap paling aman bagi orang tua yang menitipkan anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kasus kekerasan yang terjadi pada anak beberapa banyak terjadi di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Anak-anak hingga usia remaja selalu dijadikan target empuk para predator seks. Angka kejadian terus meningkat seiring dengan kian padatnya populasi, serta media yang beragam. Terdapat banyak faktor yang jauh lebih berperan dibandingkan media, misalnya pola asuh orang tua, lingkungan sekitar, penanaman moral dan etika pada anak itu sendiri, dan banyak lagi. Pada saat ini, lebih dari 50% kaum muda di seluruh dunia aktif secara seksual pada usia 17 tahun. Menurunnya usia awal pubertas di seluruh dunia, usia perkawinan yang semakin tinggi, penyangkalan tentang seksualitas kaum muda di kalangan orang dewasa menjadi pendorong meningkatnya perilaku seks yang tidak aman. Oleh karenanya, kaum muda saat ini semakin rentan dengan masalah kesehatan seksual dan reproduksi seperti pelecehan seksual, kehamilan remaja, menjadi ibu pada usia dini, aborsi tidak aman, infeksi menular seksual atau IMS, HIV atau AIDS, dan HPV yang menyebabkan kanker serviks atau kanker rahim. Selanjutnya, fenomena kekerasan dan penyimpangan seks yang menimpa anak disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan seks pada anak usia dini. Pendidikan seks seharusnya harus diberikan sejak dini. Proses pengajaran materi pendidikan seks yang benar membutuhkan proses yang panjang sejak anak lahir sampai tahap remaja akhir. Pendidikan seks berbeda dengan pengetahuan reproduksi karena pengetahuan reproduksi sangat berkaitan dengan proses perkembangbiakan makhluk hidup. Pendidikan seksual reproduksi merupakan hal yang sangat penting sebagai usaha preventif agar remaja bisa mengidentifikasi pelecehan seksual. Anak-anak sampai remaja berhak tahu tentang hak-haknya, sehingga dapat diketahui atas pilihan yang dibuatnya dan melindungi anak dari pelecehan seksual, karena tujuan dari pendidikan seksual adalah untuk anak dapat memahami seksual reproduksinya. Pendidikan seksualitas merupakan sebuah pendidikan yang berisikan informasi mengenai isu-isu seksualitas yang penting, namun selama ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan di ranah publik.
Misalnya isu mengenai pubertas, menstruasi, mimpi basah, pacaran, kehamilan, mitos-mitos, dan hal-hal lain yang masih dianggap tabu. Pendidikan seksualitas di Indonesia masih terus menjadi perdebatan sehingga pendidikan ini belum masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, muncul sebuah kekhawatiran bahwa pendidikan seksualitas akan mendorong anak untuk melakukan hubungan seksual. Padahal, menurut riset yang dilakukan oleh kelompok pakar pendidikan seksualitas Eropa di tahun 2016, membuktikan bahwa pendidikan seksualitas tidak mendorong anak untuk melakukan hubungan seksual, melainkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai isu seksualitas, sehingga anak memahami dan mampu membuat keputusan yang lebih bijak dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amalia Zahra. Dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ripka. Ripka, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Akan saya lanjutkan. Pendidikan memegang peranan penting dalam memberikan bekal untuk anak dalam menjalani kehidupannya nanti. Namun, apakah sistem pendidikan telah berjalan benar untuk memberikan bekal yang cukup? Dari kerangka legal yang harusnya terjamin hak-hak reproduksi remaja, tetapi peraturan normatif yang mengatur tentang kewajiban pendidikan seksual belum ada. Artinya, pendidikan seks sudah saatnya menjadi isu bersama untuk diperbincangkan dalam rangka diaplikasikan dalam kegiatan real di sekolah, sebagai salah satu upaya membentengi anak atau remaja dari aspek-aspek negatif dari pelaku seksual yang menyimpang. Pendidikan seks bukan dimaknai sebagai sebuah pendidikan bagaimana melakukan sebuah hubungan seksual antar lawan jenis. Namun, pendidikan seks di sini adalah sebuah upaya untuk membangun kesadaran pada anak atau remaja akan betapa pentingnya mereka menjaga dan melindungi diri mereka dari berbagai upaya yang dapat mengganggu maupun menghancurkan masa depan mereka. Selanjutnya ada tinjauan teori. A. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM dalam istilah asing sering dikenal sebagai sebutan human rights dalam Inggris, Droit de l'Homme Prancis, dan Mensenrecht dalam Belanda. Yang dalam bahasa Indonesia, semua istilah tersebut diartikan sebagai hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia. Ketiadaan makna yang mapan dan universal terhadap istilah hak asasi manusia tidak lantas menjadikan hak asasi manusia berkembang sebagai istilah tanpa makna atau meaningless term. Apabila diidentifikasi, istilah hak asasi manusia sendiri dirangkai dari 3 kata, diantaranya hak, asasi, dan manusia. Pertama, kata hak yang diadopsi dari bahasa Arab. Hak dari akar kata hakka, hakko, hakkan, yang bermakna benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam artian ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Kemudian pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM memberikan definisi hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, B. Hak anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Di dalam ketentuan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 28D ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ripka. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Andika Maulana Rahman. Untuk Andika, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Ya, selanjutnya ada di tinjauan teori bagian C. Hak anak atas pendidikan. Hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, akan tetapi ia berkaitan dengan hak asasi manusia lainnya. Pendidikan adalah suatu usaha yang sengaja dibuat dan direncanakan dengan tujuan mengubah suatu usaha yang sengaja dibuat dan direncanakan dengan tujuan mengubah perilaku manusia. Landasan filosofis berbangsa dan bernegara tersebut yang memberikan argumentasi yang sangat jelas bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur hal yang serupa, yaitu setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berikut beberapa pasal dalam undang-undang ini terkait hak atas pendidikan, yaitu pasal 12, pasal 60. Hal ini pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa hak atas pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pengaturan tentang hak atas pendidikan di Indonesia terdapat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selanjutnya ada pendidikan seksual. Negara Barat yang pertama kali memperkenalkan pendidikan ini dengan cara sistematis adalah Swedia, dimulai sekitar tahun 1926, dan untuk Indonesia pembicaraan mengenai pendidikan seks ini secara resmi baru dimulai tahun 1972. Tepat tanggal 9 September 1972, menurut M. Bukhari, pendidikan seks adalah pendidikan yang mempunyai objek khusus dalam bidang perkelaminan secara menyeluruh. Selanjutnya, menurut Bukhari, mengenai arti dari pendidikan seks adalah berbagai pendapat, antara lain yang pertama, ilmu yang membahas mengenai perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari sudut anatomi, fisiologi, dan psikologi. Yang kedua, ilmu yang membahas tentang nafsu birahi. Yang ketiga, ilmu yang membahas mengenai kelanjutan keturunan, procreation, atau hal memperemajaan atau perkembangbiakan manusia. Yang keempat, ilmu yang membahas tentang penyakit kelamin. Dan yang terakhir ada penerangan yang bertujuan untuk membimbing serta mengasuh secara setiap laki-laki dan perempuan sejak dari remaja sampai dewasa di dalam perihal pergaulan antar kelamin pada umumnya dan kehidupan seksual khususnya. Pendidikan seksualitas harus diartikan sebagai seluruh penghayatan hidup manusia sebagai pria dan wanita. Pendidikan ini menyadari manusia akan keharusan mengatur dorongan seksualnya. Seturut nilai dan molaritas dan yang berlaku, materi pendidikan seks adalah bahan yang harus disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam usaha membimbing dan mengarahkan perkembangan seksualnya agar ia terbebas dari manipulasi di bidang seks dan dapat bertanggung jawab terhadap seksualitasnya. Bagian D, pendidikan seksual. Ada 3. Yang pertama, masalah-masalah yang banyak dibicarakan di kalangan remaja sendiri, yaitu pemerkosaan, masturbasi, homoseksualitas, disfusi seksual, dan eksploitasi seksual. Yang kedua, ada kontrasepsi dan pengaturan kesuburan, yaitu ada alat KB, ada pengguguran, dan alternatif dari pengguguran.
Dan yang ketiga ada nilai-nilai seksual. Di antaranya ada seks dan nilai-nilai moral, seks dan hukum, seks dan media massa, dan seks dan nilai-nilai religi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andika. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Marsanda. Silakan kepada Marsanda, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya lanjut. Tinjauan teori pendidikan seksual, perkembangan remaja dan reproduksi manusia. Yang pertama ada penyakit menular seksual, kehamilan dan kelahiran, perubahan-perubahan pada masa puber, anatomi dan fisiologi, obat-obatan alkohol dan seks. Yang kelima keterampilan dan perkembangan sosial. Ada berkencan atau cinta dan perkawinan 18. Topik-topik lainnya, kehamilan pada remaja, kepribadian dan seksualitas, mitos-mitos yang dikenal umum, kesuburan, keluarga berencana, menghindari hubungan seks, teknik-teknik hubungan seks. Nah, terus setiap pendidikan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari pendidikan seks bukanlah mengisi pikiran remaja dengan mengetahui jenis kelamin dan penjelasan hubungan suami istri semata. Dapat ditegaskan bahwa tujuan pendidikan seks tidak hanya mengajarkan remaja untuk mengerti dan paham serta mempraktekkan hubungan seksual. Akan tetapi, tujuan pendidikan seks adalah untuk memberikan benteng kepada remaja atau untuk mencegah penyalahgunaan organ seks yang dimilikinya. Pembahasan. A. Jaminan penyelenggara pendidikan seks bagi anak di lingkungan sekolah di Indonesia. Pendidikan seksual sangatlah penting diberikan kepada anak, karena dengan adanya pendidikan seksual sebagai langkah preventif dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Karena sudah banyak kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual terjadi pada anak karena ketidaktahuan anak tentang seksual di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat 2 bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Landasan hukum dalam terjaminnya pendidikan seksual juga tertuang pada Undang-Undang Dasar dilihat dari pasal 28C ayat 1. Ini menjelaskan bahwa hak pendidikan manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Penjaminan dalam pasal ini pun menjadi landasan kurikulum ini dalam pelaksanaan harus perkembangan pengajaran dalam bentuk sarana dan prasarana harus tersedia, walau sekalipun pendidikan seksual dianggap tabu. Kalau hal itu penting, harus ada pengajaran tentang pendidikan seksual. Jika pendidikan seksual diajarkan dengan sesuai norma yang ada, maka seks itu tidak akan tabu. Anak-anak menjadi mengenal tubuhnya mereka. Korban pelecehan seksual berani speak up jika terjadi pelecehan dan perlindungan hak-hak reproduksi menjadi nyata dalam penerapan di dalam sistem pendidikan. Secara normatif, jaminan dan perlindungan hak atas pendidikan warga negara semakin kuat dan jelas karena sudah diamanatkan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Ketentuan tersebut akan menjadi acuan bagi negara dalam memenuhi fungsi dan tanggung jawab sebagai organ tertinggi yang menyelenggarakan segala kepentingan warga negara. Di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 136 dan pasal 137 telah menganjurkan agar edukasi dan keterbukaan informasi tentang pendidikan seksual ada pada remaja. Karena dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tujuan ada informasi tentang pendidikan seksual untuk kesehatan reproduksi remaja agar terbebas dari gangguan yang menghambat tumbuh kembang remaja tersebut. Baik, terima kasih kepada Marsanda. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri Jahira Kamilia. Silakan Jahira Kamilia, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya lanjutkan. B. Konstruksi hukum penyelenggaraan pendidikan seks bagi anak di lingkungan sekolah. Dalam pendidikan seks dapat dibedakan antara sex instruction dan education in sexuality. Sex instruction adalah penerangan mengenai anatomi dan psikologi seksual, seperti pertumbuhan bulu pada ketiak dan sekitar kelamin.
dan mengenai proses reproduksi untuk mempertahankan jenis, termasuk di sini pembinaan keluarga dan alat-alat kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan. Sedangkan di sini inseksuality meliputi bidang-bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi, dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan seseorang dapat memahami diri sendiri sebagai individual seksual serta mengadakan hubungan interpersonal yang baik. Pendidikan seks adalah bagian dari komponen pokok kehidupan yang dibutuhkan manusia. Karena pada dasarnya mengkaji pendidikan seks pada hakikatnya adalah mengkaji kebutuhan hidup. Selain itu, anak juga belum paham aktivitas seksual sehingga anak-anak tersebut tidak menyadari kalau dirinya mengalami pelecehan seksual. Selanjutnya, disinilah pentingnya dilakukan pendidikan seks sejak dini karena sesuai dengan tujuan pendidikan seksual adalah dengan mengenali bagian tubuh yang harus dijaga dan memberi pemahaman akibat dari perbuatan seksual dalam pencegahan. Penafsiran keliru membuat pendidikan seks masih dianggap tabu karena masyarakat mengira bahwa konsep pendidikan seks berasal dari dunia barat dan akan berbenturan dengan budaya ketimuran. Pelecehan seksual pun terjadi secara verbal, baik berupa tatakan maupun perkataan. Masyarakat pun tak banyak tahu karena kurangnya edukasi. Itu penyebab pelecehan secara verbal paling umum terjadi dan akhirnya dianggap hal yang lumrah. Pendidikan pun jadi investasi jangka panjang bagi anak. Saat seorang anak terus bertumbuh, dia memiliki kesadaran penuh untuk memproteksi dirinya. Anak akan cepat tanggap saat ada orang lain yang mencoba melakukan sesuatu. Mulai dari berteriak, melaporkan, dan sebagainya. Anak tak akan mudah dibujuk rayu, diiming-imingi uang atau barang, dan tak akan diam saat diancam harus dimulai dari sejak dasar. Pendidikan seksual termasuk dalam hak atas pemenuh pendidikan. Hak atas pemenuhan pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, turut menekankan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan. Hal ini disebutkan pada pasal 12 yang isinya setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembang pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera, sesuai dengan hak asasi manusia. Pendidikan seksual saat ini belum diatur secara spesifik dan terperinci dalam suatu perundang-undangan. Sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan seksual belum mendapatkan tempat perundang-undangan yang belum diakui secara yuridis di dalam perundangan sistem pendidikan nasional. Hal ini belum memberikan jaminan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kewajiban pendidikan seksual. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jaira Kamilia. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Kaum muda saat ini semakin rentan dengan masalah kesehatan seksual dan reproduksi seperti pelecehan seksual, kehamilan remaja, menjadi ibu pada usia dini, aborsi tidak aman, infeksi menular seksual, HIV atau AIDS, dan HPV, yang dapat menyebabkan kanker serviks atau kanker rahim. Akibat salah satunya adalah kurangnya pendidikan seks pada saat usia dini. Orang yang mengincar anak berada di sekitarnya, anak yang tidak tahu menganggap hal tersebut bukanlah sebagai masalah. Karena hal itu yang harus menjadi tinjauan bagi pendidikan seks di usia dini, yaitu yang pertama, masalah-masalah yang banyak dibicarakan di kalangan remaja sendiri, yang kedua, kontrasepsi dan pengaturan kesuburan, yang ketiga, nilai-nilai seksual, yang keempat, perkembangan remaja dan reproduksi manusia, yang kelima, keterampilan dan perkembangan sosial, yang keenam, topik-topik lainnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kehamilan pada remaja, kemudian ada kepribadian dan seksualitas, mitos-mitos yang dikenal umum, ada kesuburan, keluarga berencana, menghindari hubungan seks, dan teknik-teknik hubungan seks. Tujuan dari pendidikan seks bukanlah mengisi pikiran remaja dengan pengetahuan jenis kelamin dan penjelasan hubungan suami istri semata. Dapat ditegaskan bahwa tujuan pendidikan seks tidak hanya mengajarkan remaja untuk mengerti dan paham serta mampu mempraktekkan hubungan seksual. Akan tetapi, tujuan pendidikan seks adalah untuk memberikan benteng kepada remaja untuk mencegah penyalahgunaan organ seks yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di Pasal 136 dan Pasal 137, telah menganjurkan agar edukasi dan keterbukaan informasi tentang pendidikan seks ada pada remaja. Karena dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tujuan adanya informasi tentang pendidikan seksual untuk kesehatan reproduksi remaja agar terbebas dari gangguan yang menghambat tumbuh kembang remaja tersebut. Pasal 136 ayat 1, upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi.
Baik, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.